Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa sekalian. Hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga mata kuliah Hukum Tata Negara, materi kedua, dengan pokok pembahasan masalah hubungan hukum tata negara dengan keluarga hukum negara. Ya, ada hubungan hukum tata negara dengan keluarga hukum negara. Jadi keluarga hukum negara itu saya bilang enaknya kita yang berada di Fakultas Hukum, FKIP, ya, FKIP PKN, kita bisa ngambil nanti mata kuliah matrikulasi. Ya, dimana kalian nanti sudah tamat, misalnya ada keinginan ingin ngambil sarjana hukum karena lihat kawan-kawan jadi pengacara enak, ambil 2 tahun bisa selesai, ya kan? Karena di silabus kalian itu udah banyak tuh mata kuliah hukum, tinggal dikonversikan ke fakultas yang kalian tuju. Nah, jadi tetap kita harus bahas ini berkaitan dengan FKIP PKN-nya dengan hukum tata negaranya. Seperti yang saya bilang pada pertemuan sebelumnya, bahwa hukum tata negara itu membahas masalah organisasi atau badan-badan negara. Jadi seharusnya kalau ada hukum tata negara, seharusnya di satu prodi ini ada membahas nanti mata kuliah hukum administrasi negara, supaya dia seimbang. Karena di hukum tata negara dia membahas organisasinya, badan-badannya, administrasi nanti menjelaskan bagaimana badan-badan ini bekerja, berjalan, ya. Ada apa di dalam itu bisa dia berjalan. Itulah dia orang-orangnya. Mulai dari yang kita bilang direksi, komisaris, pemegang saham, segala macam di situ dalam suatu perusahaan, itulah dia di administrasi nanti dibahas. Saya belum tahu juga ada atau tidaknya karena saya baru semester ini ngajar. Jadi di lingkup hukum tata negara dikenal, kalian akan sering dengar kata-kata atau istilah state law. Ya, di mana state law ini yang berarti hukum negara. Ya, hukum negara itu hukum yang berlaku dalam suatu negara dalam suatu waktu tertentu. Ya, itu sama dengan artinya kalau dalam mata kuliah pengetahuan ilmu hukum itu hukum positif, sama artinya. Jadi kalau hukum positif itu semua hukum, tapi kalau hukum negara ini yang berlaku atas suatu negara. Ya, jadi misalnya kita sebagai orang Indonesia jalan-jalan nih ke Australia, kita nggak bisa bawa hukum negara kita. Kita harus tahu hukum negara yang berlaku di sana. Ya, kalau jangan sok tahu, seperti saya bilang, jangan sok tahu. Kalau kalian memang masih betul-betul buta dengan negara itu, pakai tour guide. Ya, keluar dana sedikit, pakai tour guide. Karena kenapa? Kalau sempat kalian tersandung hukum melanggar aturan di negara itu, kalian nggak bisa pulang kecuali dijemput oleh presiden. Ya, ribet urusannya. Kecuali kalau kalian ke luar negeri hanya adem ayem, ya, sampai ke negara tujuan di hotel, jalan-jalan, belanja, balik lagi ke hotel, cuman gitu. Nggak terlalu banyak aktivitas. Jadi kalau kalian mau jalan-jalan dari pagi sampai sore, haruslah pakai tour guide. Hati-hati, karena kita di negara orang, kita nggak tahu aturan negara itu. Tour guide itu biasanya memang orang yang sudah profesional, yang sudah tinggal di negara itu, ya, minimal dia udah tinggal 5 tahun di situ. Ya, maka kalau kalian mau jadi tour guide, kalian nggak perlu sekolah pariwisata. Kalian tinggal aja 5 tahun, mau di negara mana yang kalian mau jadi tour guide? Ya, negara Malaysia, Singapura, Australia, kalian tinggal 5 tahun di sana. Jalan-jalan kalian selama 5 tahun, pulang ke Indonesia, kalian daftar jadi tour guide, pasti diterima.
Ya. Tour guide itu selain bisa bahasa asing, diutamakan yang sudah pernah domisili di situ minimal 5 tahun. Jadi tahu aturan dan hukum-hukum yang berlaku di situ. Yang kedua ada state reg. State reg ini sama dengan hukum-hukum Belanda. Jadi kalau kalian belajar hukum pidana dan hukum perdata, kita masih memakai produk hukum Belanda, ya, KUHP, KUH pidana, KUH perdata, ya, itu masih produk Belanda. Kalian mau lihat produk Indonesia, kalian cek aja di internet, ada KUHP nasional, sampai sekarang belum diundangkan, ya. Itu udah dari lama, tahun 2000 berapa? 2010 kalau nggak salah saya, atau 2008 sampai 2010. Ada constitutional law atau hukum Inggris. Jadi di mana dalam hukum ini, hukum tata negara lebih menitik beratkan pada konstitusi, ya, tapi bukan hukum konstitusi. Kalau hukum konstitusi itu, negara itu berdasarkan undang-undang. Jadi segala sesuatunya negara itu bergerak berdasarkan undang-undang. Tapi kalau di hukum yang non konstitusi, tidak pada konstitusi, dia memakai konstitusi hanya sebagai dasar hukum, ya, hanya sebagai rujukan. Kalau terjadi masalah, balik ke sini. Yang keempat ada droit konstitusional atau droit administratif. Hukum yang berlaku di Perancis, di mana titik tolaknya adalah membedakan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Jadi di hukum Perancis ini juga harus membedakan, ya. Jadi kalau mahasiswa di hukum itu, kalau fakultas hukumnya ada jurusan tata negara dan administrasi negara, itu mahasiswa yang banyak keliru. Karena dia nggak tahu ini cocoknya di tata negara apa di administrasi negara. Tapi kalau fakultas itu hanya menyediakan satu fakultas hukum tata negara, bebas. Kalian mau ngambil hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional judulnya, itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau terjadi pembagian seperti di hukum UMSU, hukum USU. Kalau di Medan ini hukum UMSU, USU, itu terjadi pembagian, ada administrasi negara, ada tata negara, ada internasional. Kalau yang di Jerman itu sama dengan yang di Prancis. Jadi kalau di Indonesia mempunyai hubungan dengan hukum tata negara Belanda, istilahnya Staatsrecht atau hukum negara atau hukum tata negara. Jadi hukum negara ini, hukum yang berlaku di negara kita ini, yaitu bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Itu dasar hukumnya. Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jadi dari situlah, makanya kalau kalian lihat undang-undang, ya, konsiderannya, tahu konsideran? Konsideran itu yang pertama setelah Undang-Undang nomor sekian tahun sekian tentang, ada konsideran di bawahnya. Apa itu konsideran? Menimbang, memperhatikan, memutuskan. Itu namanya konsideran. Ya. Kalian belajar, kalian walaupun bukan anak hukum, kalian harus tahu karena kalian sudah pernah belajar. Ya, kalian ada mata kuliahnya. Kalau ditanya orang, kalian bisa menjawab. Itu namanya kalau kalian buka undang-undang, itu namanya konsideran, menimbang. Pasti di awal itu ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 1945, baru masuk ke peraturan-peraturan internasional yang berlaku di Indonesia, masuk ke peraturan nasional yang berlaku sebelumnya untuk menimbulkan suatu aturan undang-undang yang baru. Jadi kita lihat dalam suatu negara itu, undang-undang itu dia berlaku terus-menerus.
kita di Indonesia termasuk banyak produk-produk undang-undang. Ya, bahkan negara asing pun sampai heran kenapa Indonesia terlalu banyak. Setiap tahun tuh ada. Kalau kalian cari tahu di Malaysia, Singapura dan segala macam, itu mereka produk undang-undang 5 sampai 10 tahun sekali baru ganti. Ya. Jadi nggak terlalu banyak nomor undang-undangnya. Kita banyak. Kita lihat definisi hukum tata negara menurut beberapa pendapat ahli. Pertama, mengatur semua, menurut Van Vollenhoven, hukum tata negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatnya dari masing-masing yang menentukan wilayah lingkungan rakyatnya. Jadi dari Van Vollenhoven ini, hukum tata negara itu mengatur semua lapisan masyarakat, mulai dari atasan sampai bawahan, bangsawan sampai rakyat jelata. Itu diatur semua, di mana hak-haknya, di mana kewajiban-kewajibannya terhadap negara. Itu harus. Kalau dari Scholten, hukum tata negara yaitu hukum yang mengatur organisasi daripada negara. Nah, jadi dia lebih kepada apa badan-badan yang terdapat dalam negara itu. DPR apa fungsinya, apa kerjanya, MPR apa, DPD apa, pengadilan apa, ya kan? Kita cerita badan-badan negara, BPK apa fungsi BPK itu, ya? Kenapa ada BPK, kenapa ada BI? BPK Badan Pemeriksa Keuangan, ada BI. Apa yang diperiksa BPK? Apa yang dilakukan BI? BI mencetak, BPK memeriksa. Apa yang diperiksa? Transaksi keuangan dari setiap pejabat negara. Jadi kalau kalian jadi pejabat negara, itu nggak usah lah yang hebat-hebat kali, anggota DPR aja kalian itu harta kekayaan kalian harus dilaporkan. Yang dari paling mahal sampai yang paling murah, mungkin harganya 5.000 perak pun harus kalian laporkan. Apa yang masuk dalam harta kekayaan kalian. Ya. Jadi nanti misalnya harta kekayaan terhitung pada saat sebelum pelantikan itu misalnya harta kekayaan 1 miliar. Jadi kalau dalam 5 tahun kalian jadi anggota dewan, kekayaan kalian jadi 15 miliar, kalian akan diperiksa BPK, kalian akan diadukan ke KPK. Ya. Oh, harta kekayaannya nggak sampai situ, tapi tanahnya di mana-mana, sama aja. Ya, hati-hati. Kalau kalian ada rencana jadi pejabat-pejabat publik, ya. Kalau saat kalian menjabat enak. Ya kan, kalau nggak terlalu viral tempat kalian menjabat, nggak terlalu disorot media, kalian aman. Tapi tetap saat kalian menjabat, kalian ada laporan keuangannya. Saat kalian berhenti juga harus ada laporan keuangan. Itu nanti akan ada ahli akuntansi yang menghitungnya. Ya. Jadi misalnya selama 5 tahun dengan gaji sekian, keluar untuk biaya aspirasi segala macam sekian. Ya, oh punya usaha Bapak itu, punya grosir keuntungan bersihnya setiap bulan itu misalnya 5 juta. Itu dihitung semua. Kalau dihitung itu dijumlahkan selama 5 tahun masih lebih banyak jumlah harta kekayaannya, yakinlah. Nggak lama KPK datang ke rumah meriksa. Inilah tugas lembaga-lembaga negara. Setiap lembaga negara itu punya tugas dan fungsinya masing-masing. Banyak. Kalau yang dihukum itu, bahkan anak hukum itu, saya nggak tahu berapa SKS kalian, di hukum itu ada 160 SKS. Ya, 64 mata kuliah selama 4 tahun.
Itu saat saya kuliah, sekarang nggak tahu, mungkin udah bertambah. 64 mata kuliah, 160 SKS. Ya. Dan mungkin antara 138 atau 140 SKS-nya. Yang ketiga ada Van der Pot, yaitu hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing. Ya, jadi Van der Pot ini lebih kepada badan apa yang diperlukan dalam menjalankan suatu negara. Ya, jadi dia lebih efisien. Efisiensinya lebih ditekankan lagi tentang apa nih badan yang diperlukan. Yang enggak, hapus. Yang enggak usah dibuat. Ya, kalau enggak terlalu diperlukan, dibuat, jadi buang-buang anggaran, buang-buang biaya. Nah, makanya seorang pejabat seperti presiden yang ingin membentuk lembaga negara maupun kementerian pasti sudah punya gambaran ini lembaga atau kementerian mau kemana ke depannya, apa planningnya 5 tahun yang akan datang. Ya, bukan asal buat. Nah, kalau kalian asal buat, ya kalian juga dimintai pertanggungjawabannya. Kalau misalnya presiden asal buat, presiden juga dimintai pertanggungjawabannya. Kenapa dia buat lembaga itu? Gak ada manfaatnya untuk negara. Jadi di dalam hukum negara, hukum tata negara yang dipelajari itu jabatan apa yang ada dalam suatu negara. Kita cerita jabatan-jabatan mulai dari presiden sampai Kepling. Ya, mulai dari atas sampai Kepling. Kita hanya membahas jabatannya, kinerjanya ke administrasi negara. Nah, apa jabatan-jabatan dari presiden, wakil presiden, ada kementerian, ada lembaga, departemen, ada gubernur, ada wali kota ada kepling-keplingnya, bupati, ada juga kades-kades segala macamnya tetap ada semua. Namanya siapa yang mengadakan jabatan-jabatan itu? Jabatan-jabatan tadi siapa yang bertanggung jawab tentang adanya jabatan itu? Kemana jabatan ini akan melakukan pelaporan? BPK kemana melapornya? Ke Kementerian Keuangan. Harus ada rulesnya, garis lurusnya. Ya, jangan dia seperti KPK independen. Ya. Kemana dia harus melapor? Ke presiden. Misalnya ada bagaimana cara melengkapi jabatan-jabatan itu. Ya, kita tahu seperti yang jabatan-jabatan kalau di KPK itu ada ujiannya tersendiri, bukan ujian CPNS. Ya, ujian profesi. Itu biasanya ada tuh di TV diliput ujian untuk pimpinan KPK. Apa tugas jabatan dan apa pula wewenangnya? Ya, dalam suatu negara itu apa tugasnya, apa wewenangnya? Jangan hanya sekedar ada. Sekedar ada itu seperti saya bilang akan terjadi pemborosan anggaran. Bagaimana hubungan kekuasaan antara para pejabat? Bagaimana nih antara lembaga yang satu dengan yang lain hubungannya, komunikasinya harus sejalan. Ya. Seperti kalau ada bencana misalnya, ya, kan bukan hanya satu lembaga departemen yang ada di situ. Banyak. Kita tidak cerita partai yang ikut di situ ya.
ada BPBD, penanggulangan dampak bencana, ya, ada tim SAR, ada kepolisian, ada tentara. Di dalam menangani bencana ini kan 4 organisasi misalnya, 4 lembaga negara ini pimpinannya kan beda-beda, makanya harus disatukan. Bagaimana dari keadaan yang ada disusun, diambil satu tujuan yang sama. Itulah bagaimana suatu negara itu berjalan, bagaimana negara itu dengan ada berbagai macam kelompok masyarakat, ya, kelompok partai politik bersatu untuk jalan. Oposisi sih tetap harus ada. Kalau dalam negara demokrasi, oposisi itu harus ada. Ya, jangan semuanya lurus. Ya, kalau semuanya lurus, nggak ada yang mengomentari presiden atau pemerintahannya. Itu di hukum negara seperti itu. Kalau dia demokrasi itu tetap harus ada oposisi, kecuali sistem kerajaan, contohnya Korea Utara, ya, sistem parlemen. Korea Utara, ya, kalian komen aja negatif tentang pimpinan negaranya atau keluarganya, besok kalian hilang. Ya, banyak. Kalian lihat di YouTube itu banyak. Makanya di sana, kalau kalian jalan-jalan ke sana, kalian mau bawa iPhone termahal pun nggak laku. Sana nggak ada jaringan internet. Nah, jadi masih lebih berharga kalian bawa HP semacam 3310 kalau kalian tahu. Sana nggak ada jaringan internet. Sana ada jaringan internet hanya di gedung presidennya sama gedung pertahanan. Kementerian pun nggak ada internet. Kenapa ini yang 2 ada? Karena kalau ada serangan, 2 ini bisa berkomunikasi antara presidennya Kim Jong Un dengan tentara pertahanan. Kalian hebat dalam hal meretas. Kalian ke sana dapat kalian meretas sistem keamanan jaringan di sana. Lihat, besok kalian dijemput. Nah, hati-hati. Makanya kalau kalian pengen jalan-jalan di sana, wisata di sana bagus, silakan wisata di sana bagus. Kalian mau jalan-jalan nggak apa-apa. Nah, nggak ada, memang nggak ada jaringan. Kecuali kalian ke perbatasan, lebih dekat kalian ke Korea Selatan, baru dapat kalian jaringan. Jadi hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara, di sini negara dalam pengertian abstrak artinya tidak terikat waktu dan tempat. Ya. Apa maksudnya? Negara itu tidak terikat waktu. Jadi waktu itu kapan berakhir. Jadi negara itu tidak ada tujuan akhirnya. Harus tetap berjalan terus selama memang masih tidak ada masalah di dalamnya. Dan ada tempatnya, tempat yang tetap, bukan berpindah-pindah. Kalau berpindah-pindah itu lebih kepada, kalau di hukum internasional namanya kelompok pemberontak. Ya, kalau kelompok pemberontak di hukum internasional itu diakui sebagai organisasi internasional. Kelompok pemberontak. Ya. Kalau kita bilangnya di sini seperti demonstran, kalau di sana diakui sebagai lembaga internasional. Apa tuh? Hah?
Ilmu negara mempelajari konsep-konsep dan teori mengenai negara serta hakikat negara. Makanya kalau kita belajar hukum negara ini, kita harus mempelajari sejarah negara, sejarah berdirinya. Seharusnya sudah kalian pelajari di pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ya, itu lebih kepada belajar sejarah. Karena kalau saya ngajar mata kuliah, saya pernah ngajar Pancasila di UDS, saya mengajari sejarah. Kalau saya ulang di sini lagi, kita nggak cukup waktu untuk mengajari sejarah, dan ini banyak materinya untuk satu semester. Seharusnya ini untuk 4 semester atau 24 kali pertemuan. Kita cuma dikasih 16 sama ujian, berarti 14. Kalau yang di awal-awal saya selalu ngasih yang ringan-ringan supaya kalian nggak terlalu bingung nanti masuk pertemuan ke-4, 5, 6 baru masuk ke inti pokoknya, baru situ nanti kalian masih agak mungkin bingung atau terkejut. Hukum tata negara mempelajari negara dalam keadaan konkret. Negara dalam keadaan konkret itu berarti negara itu sudah terikat waktu dan tempat. Waktu itu apa? Kapan negara itu berdiri? Dibuktikan dari kapan negara itu merdeka. Kita berarti 17 Agustus 1945. Tempatnya itulah digambarkan dalam dunia internasional, wilayah-wilayah Indonesia berbatasan dengan apa? Ya, di ujung barat berbatasan dengan apa? Di ujung utara dengan apa? Timur selatan berbatasan dengan apa? Harus ada. Inilah yang di ujung-ujung tempat ini yang harus menjadi perhatian. Hukum tata negara mempelajari hukum positif yang berlaku dalam suatu negara. Ini saya sudah bilang tadi, hukum positif itu apa? Hukum positif itu hukum yang berlaku dalam suatu negara dalam suatu waktu tertentu. Bingung kalian bahasa ya? Suatu waktu. Nah, hukum positif hukum yang berlaku dalam suatu negara dalam suatu waktu tertentu. Kan? Hukum positif hukum yang berlaku nih di suatu negara, di Indonesia, dalam satu waktu tertentu. Dalam satu waktu itu ada masanya. Jadi setiap undang-undang itu ada masanya, ada pergantiannya. Seperti undang-undang tentang teknik pembentukan peraturan perundang-undangan dari 10/2004 ke 12/2011. Tuh, ada jenjang waktunya. Jadi dari 2004 ke bawah yang berlaku dari 2011 ke bawah itu yang berlaku yang 2004. 2011 ke atas itu yang berlaku yang 2011, yang nomor 12. Begitu terhadap undang-undang lain. Kenapa tidak di KUHP maupun di KUH Perdata? Karena memang saat ini belum ada titik temu untuk menyatukan seluruh kesamaan dari seluruh wilayah. Ya, contoh, kita ambil contoh dalam standar berpakaian itu seharusnya diatur, karena di Aceh harus tertutup. Gimana dengan suku anak dalam yang tidak mengenal pakaian? Gimana dengan masyarakat di Bali? Ya, yang pakaiannya lebih terbuka. Oke lah, di Bali mereka sudah modern. Yang kalau yang suku anak dalam, yang mereka tinggal di hutan tidak kenal pakaian, bahkan mereka tidak punya KTP. Yang tinggal di hutan, yang tinggal di hutan Papua misalnya, kita paksa suruh pakai pakaian, nggak bisa. Makanya itu standar-standar seperti itu tidak bisa disatukan. Ya.
Hukum tata negara mempelajari negara dari segi struktur. Segi struktur itu segi badan-badan negara itu. Ya, badan-badan yang berlaku yang menjalankan sistem negara. Ya, ada kepolisian, ada tentara. Apa tugas polisi, apa tugas tentara. Ada pula sekarang Satpol PP. Ya, ada ormas-ormas yang punya tenaga keamanannya juga. Ini harus jelas di setiap undang-undang itu ada pengaturannya. Dan ini ada hubungan hukum tata negara dengan hukum politik yang mempelajari hukum yang mengatur organisasi kekuasaan negara. Jadi di sini mempelajari organisasi-organisasinya seperti MPR, DPR, DPD. Apa fungsinya? Ya, apa kinerjanya, target kerjanya apa? Masalah dalam satu masyarakat Indonesia, apa yang harus segera diselesaikan, apa yang dalam waktu 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun harus diselesaikan. Itu harus punya target lembaga-lembaga negara ini. Supaya apa? Supaya kerangka politik yang mereka bangun dapat berjalan. Ya. Jadi hukum tata negara ini juga melihat kepada produk-produk undang-undang yang berlaku. Ya. Karena hukum tata negara bukan yang membentuk undang-undang, tapi adalah lembaga-lembaga perwakilan rakyat bersama dengan presiden. Jadi hukum tata negara ini dengan tidak menghilangkan sejarah, tetap kita lihat kepada peraturan-peraturan yang berlaku. Ya, selalu saya bilang kalau kalian ingin tahu peraturan yang terbaru, kalian cek aja di internet, nggak perlu kalian beli di Gramedia. Karena kalau kalian beli, nanti rumah kalian penuh dengan buku. Undang-undang kalian setiap keluar kalian beli karena Indonesia banyak kali menerbitkan undang-undang. Jadi satu Gramedia nanti bisa pindah ke rumah kalian. Kalian beli satu lemari Gramedia itu setiap tahun, setiap keluar kalian lihat di Google ada keluar undang-undang baru, kalian pergi ke Gramedia, kalian beli. Jangan. Saya aja yang orang hukum nggak ada beli seperti itu. Saya kalau yang kami di orang hukum itu yang wajib KUH pidana, KUH perdata, KUH dagang, Undang-Undang Dasar, hukum acara perdata, hukum acara pidana Yahya Harahap, hukum acara perdata Yahya Harahap yang 987 halaman, kalian lihat mungkin udah pusing, tebalnya segini. Yang Yahya Harahap pidana itu 2 seri, rata-rata hampir 600-an, jadi total 1000 juga. Itu buku yang wajib kalau di Fakultas Hukum. Kalau kalian mau jadi pengacara atau apapun, itu harus dipegang. Ini ada hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Ada yang berpendapat ada perbedaan yuridis prinsip. Jadi hukum tata negara itu peraturan hukum yang membentuk alat-alat perlengkapan negara dan memberikan kepadanya wewenang dan membagi-bagikan tugas pemerintahan dari tingkat tinggi sampai tingkat rendah. Hukum tata negara itu ada peraturan hukum tentang kewenangan lembaga negara. Ya. Seperti yang saya bilang. Jadi di hukum tata negara itu dia membuat peraturan yang menjalankannya di hukum administrasi negara. Ya. Sedangkan hukum tata pemerintahan peraturan-peraturan hukum mengenai negara dalam bergerak, dalam hal negara bergerak, yang merupakan unsur pelaksana negara atau perlengkapan negara yang ditentukan hukum tata negara. Ya.
Jadi negara membuat undang-undang, negara membuat lembaga, MPR, DPR, DPD segala macam, yang menjalankannya hukum administrasi negara. Aturan untuk menjalankannya di hukum administrasi negara. Kalau ini hanya aturan-aturan pokoknya. Dan ada prinsip mengatakan hukum tata negara mempelajari yang fundamental, yang merupakan dasar-dasar dari negara yang menyangkut langsung tiap-tiap warga negara. Ya, jadi hukum tata negara ini tetap harus memberikan peraturan, garis-garis besar tentang kepentingan warga negaranya. Tinggal dijalankan oleh orang atau organisasi-organisasi yang menjalankan di hukum administrasi negara. Ya, dia buat peraturan misalnya harus ada perumahan untuk rakyat miskin. Ini buat peraturan, yang menjalankan kan bukan peraturan. Peraturan hanya menetapkan. Dijalankan oleh apa? Gubernur, wali kota, ya kan? Atau Kementerian Perumahan Rakyat. Struktur umum negara sebagai organisasi, yang pertama harus ada bentuk negara. Bentuk negara yang dikenal itu ada kesatuan dan federasi. Kesatuan seperti negara Indonesia, federasi seperti sistem kerajaan Korea Utara, Inggris. Bentuk pemerintahan ada kerajaan dan republik. Republik seperti kita, kerajaan seperti Inggris. Apa beda atau Korea Utara? Di mana bedanya? Kalau di demokrasi atau di republik itu pimpinan negara itu dipilih. Tapi kalau dalam sistem kerajaan itu berdasarkan garis keturunan. Ya. Seperti di Arab Saudi, meninggal Raja Arab Saudi, ganti anaknya. Anaknya belum dewasa, ganti adiknya. Tapi tetap anaknya ini sebagai pewaris. Jadi saat anaknya sudah dewasa, adiknya ini harus berhenti jadi anak. Ada juga sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang dikenal itu presidensial, parlementer, dan monarki absolut. Presidensial seperti Indonesia, yang segala sesuatunya dijalankan oleh presiden. Ya, parlemen itu seperti Amerika, dijalankan oleh presiden dengan parlemennya. Jadi parlemennya kedudukannya hampir sama seperti presiden dalam hal mengambil keputusan. Selanjutnya ada monarki absolut. Monarki absolut ini seperti sistem kerajaan Inggris, Korea Utara, dan segala macamnya, yang sistem-sistem kerajaan. Jadi kalau monarki absolut ini, pimpinan negara itu memberikan peraturan. Kita sebagai warga negara suka nggak suka, tetap itu peraturannya. Ya, bedanya kalau di sistem demokrasi seperti di negara kita, ada peraturan. Kita nggak suka, kita bisa demo. Kalau di sistem monarki absolut tidak, sistem kerajaan tidak. Pernah kalian dengar di Inggris ada demo tentang peraturan? Nggak ada. Di Korea Utara ada? Tidak ada. Mana lagi sistem kerajaan? Di Arab Saudi ada demo peraturan? Nggak ada. Selanjutnya dalam corak pemerintahan ada diktator praktis, nasionalis, liberal, dan demokrasi. Diktator ini seperti sistem monarki. Jadi apa kemauan pemimpinnya, rajanya, itu yang terjadi. Nasionalis lebih kepada sistem nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, warga negara
warga negaranya untuk memberikan pendapat, sama dengan demokrasi. Sistem pendelegasian kekuasaan negara desentralisasi meliputi jumlah, dasar, cara, dan hubungan antara pusat dan daerah. Jadi dalam sistem negara ini, kita kalau saya nggak tahu juga di silabus kita ada hukum pemerintahan daerah, itu bagaimana hubungan antara pemerintahan pusat dengan daerah. Ya. Karena misal kalau kita menjadi seorang wali kota atau gubernur, kita tetap harus melihat program kerja dari presiden. Nggak bisa kita buat program kerja sendiri. Ya, kita lihat program kerja presiden, kita cocokkan dengan program kerja gubernur, kita buat program kerja kita sebagai wali kota misalnya. Ya kan? Jadi harus sejalan. Itulah tadi yang saya bilang sebagai konsideran. Jadi kalau di pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu ada konsideran, mulai dari Undang-Undang Dasar, dari Pancasila, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Presiden, sampai yang di bawah Peraturan Desa. Ada garis-garis besar tentang organisasi pelaksana. Apa itu? Seperti peradilan. Apa nih fungsi peradilan? Kenapa harus ada peradilan? Ya kan? Gimana sistem kerja dan perekrutan dari sistem peradilan? Ya, kalau kehakiman kita bisa melalui sistem pengadilan atau Mahkamah Agung. Hanya garis-garis besar tentang wilayah negara. Ya, wilayah negara ini tetap di wilayah darat, laut, dan udara itu ada peraturannya. Ya, di wilayah laut sekalipun ada peraturannya, nggak boleh sembarangan. Contoh misalnya, seperti kita bisa, seperti saya bilang, kita bisa keluar negeri melalui jalur laut, tapi tetap harus ada peraturan. Jam berapa kita harus meninggalkan negara yang kita tuju. Kalau kita nggak punya izin masuk negara itu, ya bisa. Kalian bisa mau belanja, kalian berangkat dari Batam ke Singapura naik kapal laut, itu bisa nyebrang. Sampai di sana paling ngongkosnya 15.000 atau 20.000 naik kapal laut. Ya, jadi sebelum jam 5 kalian harus sudah pulang. Karena kalau jam 5 kalian nggak pulang, jadi masalah, kalian ketangkap polisi imigrasi. Akan ada patroli polisi imigrasi. Kalian akan ditahan jadi tahanan politik. Ya. Kalian walaupun bukan orang politik, kalian bukan tentara, kalian bukan pejuang, bukan apa segala macam, tapi kalau kalian bukan warga negara setempat, kalian bukan warga negara Singapura, kalian tertangkap oleh polisi imigrasi, nggak punya surat izin masuk, nggak punya paspor, nggak punya segala macam, visanya nggak ada, kalian tetap dianggap tahanan politik. Bisa dianggap mata-mata. Siapa yang bisa membebaskan kalian? Presiden. Maka hati-hati. Boleh, saya bukan menakut, boleh. Karena banyak juga teman-teman saya yang memang belanja ke sana. Ya, ingat-ingat waktu kita berangkat dari sini jam 6 pagi, dari Batam jam 6 pagi, sampai sana kan sekitar jam setengah 7 atau jam 7. Udah dari jam 7 sampai jam 2 aja bilang 7 jam kita bisa keliling-keliling Singapura itu. Singapura nggak berapa besar. Atau kalian batasi hari ini dari mana sampai mana, minggu depan kemana-kemana. Kan bisa tiap minggu kalian. Ya. Bukan kalian karena bisa itu kalian putari seluruh satu negara itu, nggak pulang kalian jam 5. Ya kalau mau selamat ya kalian sembunyi di hutan. Tunggu besok pagi lagi baru muncul. Nah, asal jangan ketangkap aja. Selanjutnya ada hubungan antara rakyat dengan negara. Misalnya abdi negara, hak dan kewajiban negara sebagai perorangan atau golongan, cara-cara pelaksanaan hak dan menjamin hak dan sebagainya.
Ya. Jadi ada hak dan kewajiban negara. Makanya saya bilang kalau bisa kalian punya undang-undang dasar, di situ ada hak dan kewajiban warga negara. Kalian nanti mengajari PKN pun di sekolah dasar maupun sekolah menengah tetap harus ada. Kalian jelaskan mana hak mereka sebagai siswa. Ya. Kalian harus tanamkan, karena waktu saya dulu SD pun ada ditanamkan guru saya pasal-pasal yang menyangkut diri kita sebagai siswa. Ini ada cara-cara rakyat menjalankan hak dan ketatanegaraannya. Hak politik warga masyarakat atau rakyat. Mana hak politik kita yang bebas, ya. Dalam artian kalaupun kita lulus sebagai PNS, ya, kalian lulus sebagai PNS, kalian dilarang untuk ikut politik, ya. Makanya, ya, kalau ada misalnya saudara kalian polisi ataupun tentara, itu hilang hak pilihnya. Kalau pemilu dia nggak akan dapat surat panggilan. Ya, saya ada abang ipar saya ada polisi TPP, nggak pernah dapat itu. Nah, kalian boleh tes nanti kalau ada kawan kalian ada abangnya polisi, tentara, kalian tanya, mereka nggak akan pernah dapat. Nah, itu dalam sistem KPU, saya pernah jadi petugas PPK KPU. Itu mereka yang sudah tentara itu dianggap sudah hilang dalam sistem KPU. Dalam sistem kependudukan tetap ada, tapi sistem KPU hilang. Nah, kecuali mereka sudah pensiun. Tapi pun kalau pensiun pun, kalau masih nerima uang dari kepolisian ataupun tentara, uang pensiunnya tetap tidak boleh, karena kalian masih pakai uang negara. Nah, kecuali kalian udah putus, sudah nggak ngambil uang negara lagi, kalian mau ikut jadi caleg ya nggak apa-apa. Kalian udah selesai PNS, kalian mau ikut caleg, kalian putuskan semua hubungan dengan PNS kalian, udah nggak apa-apa. Kalau kalian rasa lebih menjamin jadi caleg misalnya, atau kalian jadi gubernur, ya kan, jadi wali kota. Tapi kalian boleh lihat YouTube-nya Mata Najwa yang bintang tamunya Ridwan Kamil. Ya, beliau menjelaskan nggak enak jadi gubernur, jadi wali kota. Ya, misal gaji 20, ada tunjangan lagi bisa dapat 50, itu nanti ada biaya aspirasi, ada biaya ini, biaya ini, biaya ini, biaya ini, biaya ini. Setengah habis. Ya, untuk ngasih tim sukses kalian, ngasih makan tim sukses kalian. Ya. Gara-gara saya ibu naik katanya. Masa anak saya sakit nggak bisa ibu bantu katanya. Nah, mau jadi apa kalian? Makanya kalau kalian udah jadi PNS, nikmati aja. Kalau ada tawaran-tawaran seperti itu, pikirkan baik-baik. Saya bukan melarang, pikirkan baik-baik manfaatnya bagi kalian. Ya, kecuali seperti saya nggak terikat dengan PNS, nggak dengan aturan yang kalau saya bilang saya orang bebas, nggak terikat di mana-mana, mencari uang lebih banyak di luar. Ya. Dalam badan-badan ketatanegaraan ini yang kita kenal ada seperti MPR, DPR, DPD. MPR tahu ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Presiden, BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, MA Mahkamah Agung, MK Mahkamah Konstitusi, KY Komisi Yudisial. Ya, jadi di sini apa yang diatur di sini? Cara pembentukannya. Bagaimana menentukannya pejabat di situ, bagaimana memilih pejabat di situ.
susunan masing-masing badan tentang jumlah, jenis anggota, dan pembagian tugas harus jelas. Di hukum tata negara harus dibagi itu. Nah, berapa orang nih dalam satu lembaga? Ya, misalnya dalam badan pemeriksa keuangan, berapa orang yang harus bekerja di badan pemeriksa keuangan? Apa tugas-tugasnya? Ya, apa kerjaannya? Selanjutnya ada perhubungan kekuasaan. Tetap lembaga negara itu harus ada hubungan dengan badan-badan lain. Ada masa jabatan serta badan-badan lain. Ada masa jabatan. Kalau kalian duduk dimanapun pasti ada masa jabatan. Misal kalian sebagai guru duduk sebagai kepala sekolah, itu ada masa jabatan 2 kali periode, 8 atau sampai 10 tahun. Ada satu sekolah itu, kepala sekolah itu 4 tahun, ada yang 5 tahun. Jadi 8 atau 10. Nah, selesai itu kalian udah selesai. Gak akan bisa kalian jadi kepala sekolah lagi, kecuali kalian jadi kepala sekolah di sekolah lain. Banyak koneksi kalian kan, selesai jadi kepala sekolah di sini, pindah kepala sekolah di sekolah lain, jadi kepala sekolah lagi. Nah, kalau banyak kawan dan mau bantu bisa biasanya. Selanjutnya ada pengaturan kehidupan politik rakyat, lebih kepada jenis, penggolongan, dan jumlah partai politik di dalam negara dan ketentuan hukum yang mengaturnya. Jadi jenis partai politik dan banyaknya partai politik harus diatur. Tapi banyaknya partai politik di Indonesia ini tidak pernah ada pengaturannya, tidak pernah ada pembatasannya. Karena apa? Karena setiap orang bebas melakukan membentuk suatu organisasi atau perkumpulan, yang penting tidak melanggar ketentuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ya, kalian mau buat perkumpulan, misalnya kalian buat perkumpulan, kalian daftarkan ke notaris daftarkan ke Kemenkumham, bisa. Asal tujuan kalian berkumpul itu jelas. Jadi ada SK perkumpulan kalau di kantor notaris itu jelas apa nih tujuan kalian. Ini ada kekuatan politik dalam pemilihan umum, ya harus dilihat. Makanya kalau biasanya ada partai-partai baru itu banyak tuh ke rumah-rumah kalian minta KTP. Karena mereka butuh itu, ya. Apalagi kalau ada misalnya di daerah kalian calon wali kota atau calon bupatinya yang independen, ya. Independen berarti tidak melalui jalur partai. Pasti akan banyak anggotanya keliling minta fotokopi KTP. Itu pernah hari itu yang calon wali kota Medan ya, yang sampai 5 pasang itu. 5 pasang calon. Itu banyak tuh yang keliling minta fotokopi KTP. Ada pencerminan pendapat. Jadi kalau kalian jadi wakil-wakil rakyat harus merepresentasikan pendapat-pendapat rakyat. Bukan semua pendapat rakyat kalian sampaikan ke forum. Ya. Ada pendapat rakyat kalian catat. Pendapat rakyat mencatat. Itulah kalau kalian jadi wakil rakyat yang benar. Ya. Saat terjadi rapat atau forum, ya kalian sampaikan garis besarnya, bukan semuanya yang kalian sampaikan. Ya. Cara kerjasama antar kekuatan politik seperti koalisi. Kalian mungkin sering dengar koalisi itu penggabungan kekuatan dari 2 atau lebih partai politik yang mendukung satu calon tertentu. Ada oposisi. Oposisi itu adalah mereka partai-partai yang di luar dari pejabat yang terpilih. Ini ada kerjasama dan dasar kerukunan.
Seharusnya kalau kalian punya undang-undangnya, ini pun tidak perlu saya jelaskan lagi. Di sini ada masa dalam Undang-Undang Dasar 1945, masa Konstitusi RIS 49 sampai 50, masa Undang-Undang Dasar 50 sampai 59, 59 sampai Orde Baru. Selanjutnya ada masa Orde Baru atau pemerintahan Soeharto sampai yang terakhir sekarang masa reformasi sampai saat sekarang ini. Jadi kalau seperti yang saya bilang, kalau kalian beli undang-undang dasar itu yang lengkap, itu dia lengkap memang dari awal, dari undang-undang dasar yang pertama sampai amandemen keempat yang terakhir. Jadi undang-undang dasar yang pertama, Konstitusi RIS 49 ada di dalam, Undang-Undang Dasar 1950 ada di dalam, baru Undang-Undang Dasar Amandemen 1, 2, 3, 4 ada semua lengkap di dalam. Itu nggak mahal saya bilang, paling antara 20.000 sampai 30.000. Kalau kalian mau beli di Gramedia, sekitar 27 atau 28 itu harganya. Jadi kalau kalian ada inisiatif mau punya undang-undang dasar 1.000 satu hari, sebulan kalian udah bisa terbeli, ya kan? Kalian simpan uang 1.000 satu hari, 1.000 satu hari, 1.000 satu hari, sebulan terbeli. Ya, ini pertemuan kita hari ini dalam pertemuan ketiga, materi kedua. Ada yang ingin kalian tanyakan? Nggak ada. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semua.